Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, stambuk A21-19046. Nah, pada video kali ini, di sini saya akan membahas tentang kondisi fisik, kimia, dan biologi ekologi perairan lautik pada sungai. Kemudian, kita masuk pada pembahasan. Nah, di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu pengertian peran lautik. Kemudian yang kedua, ada kondisi fisik peran lautik pada sungai. Kemudian yang ketiga, kondisi kimia peran lautik pada sungai. Dan yang keempat, yaitu kondisi biologi peran lautik. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian peran lautik. Perairan lautik adalah suatu perairan yang dicirikan oleh adanya aliran yang cukup kuat, sehingga digolongkan ke dalam perairan mengalir. Kemudian pada ekosistem air lautik adalah ekosistem yang terdapat air mengalir di dalamnya, baik secara lambat ataupun cepat, misalnya parit, air terjun, Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kondisi fisik peran lautik pada sungai. Nah, adanya perbedaan pola pengaliran sungai di suatu wilayah dengan wilayah lainnya sangat ditentukan oleh perbedaan kemiringan topografi, struktur, dan litologi batuan. Nah, adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama, berdasarkan sumber air. Nah, berdasarkan sumber air ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada sungai hujan. Sungai hujan ini yaitu jenis sungai yang airnya berasal dari air hujan. Kemudian yang kedua, sungai glester. Sungai glester ini yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es. Kemudian yang ketiga, sungai campuran. Nah, sungai campuran ini yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es, hujan, dan dari sumber mata air. Kemudian pada bagian kedua yaitu berdasarkan debit air atau volume air. Dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada sungai permanen. Sungai permanen ini yaitu salah satu jenis sungai yang debitnya sepanjang tahun relatif tetap. Kemudian yang kedua yaitu sungai periodik. Sungai periodik ini yaitu salah satu jenis sungai yang ada pada waktu musim hujan airnya lebih banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat sedikit. Kemudian yang ketiga, sungai episodik. Sungai episodik ini yaitu salah satu jenis sungai yang pada musim kemarau airnya akan kering dan pada musim hujan airnya banyak. Kemudian yang keempat, sungai Ephemar. Sungai Ephemar yaitu sungai yang airnya pada saat musim hujan turun. Kemudian bagian yang ketiga yaitu berdasarkan struktur geologi. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, sungai anteseden. Sungai anteseden ini yaitu salah satu jenis sungai yang tetap mempertahankan sebuah arah aliran airnya meskipun ada struktur geologi atau batuan yang melintang. Kemudian yang kedua, sungai superposet. Sungai superposet ini yaitu salah satu jenis sungai yang melintang, struktur, dan dalam prosesnya dibimbing oleh suatu lapisan batuan yang menutupinya. Kemudian pada bagian yang keempat yaitu berdasarkan pola aliran. Dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu radial sentrifugal. Radial sentrifugal ini yaitu pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya. Radial sentrifugal ini yaitu suatu pola aliran yang menjumpai untuk menuju ke pusat. Kemudian yang kedua, dendrit. Dendrit ini yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran yang tidak teratur. Kemudian yang ketiga, relis. Relis ini yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran yang mirip seperti daun. Kemudian yang keempat, rektangular. Rektangular ini yaitu salah satu jenis sungai yang pola alirannya membentuk sudut siku-siku atau hampir siku-siku 90 derajat, sungainya membentuk sudut lancip. Kemudian yang kelima, anular. Anular ini yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran sungainya membentuk lingkaran. Kemudian kita masuk pada bagian kelima yaitu arah aliran sungai. Nah, arah aliran sungai ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, sungai konsekuen. Sungai konsekuen ini merupakan sungai yang arah alirannya sesuai kemiringan batuan. Kemudian yang kedua, sungai subsekuen. Sungai subsekuen ini merupakan sungai yang arah alirannya tegak lurus. Kemudian yang ketiga ada sungai obsekuen. Nah, sungai obsekuen ini merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya berlawanan kemiringan batuan.
Kemudian yang keempat, sungai resekuen. Sungai resekuen ini merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya searah kemiringan batuan. Kemudian yang kelima, ada sungai insekuen. Nah, sungai insekuen ini merupakan sungai yang arah alirannya teratur dan tidak terikat lapisan batuan yang dilakukannya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu kondisi kimia perairan lautik pada sungai. Zaman sekarang ini manusia telah mengenal banyak sekali jenis-jenis zat kimia. Sebagian besar sisa zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah. Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya. Adapun bahan kimia pencemaran air sungai dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama sabun atau deterjen, sampo, dan pembersih lainnya. Kemudian yang kedua itu bahan pemberantas hama atau insektisida. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu kondisi biologi perairan lautik pada sungai. Nah, pada kondisi ini terdapat dua perbedaan, yaitu yang pertama bioindikator atau biasa disebut juga spesies indikator. Adalah setiap spesies atau sekelompok spesies yang fungsi, populasi, atau statusnya dapat mengungkapkan status kualitatif lingkungan. Kemudian yang kedua ada fitoplankton, yaitu komponen autotrof plankton atau organisme yang mampu mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Nah, sekian dan terima kasih materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.